Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Suci Nuriana Putri, dan teman saya, Ari Putra Apriando. Di sini kami akan membahas kasus tentang pembunuhan dosen UIN di Surakarta. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Tanto Budi Susilo, SSI, MSI yang telah membimbing kami. Di sini kita akan membahas tentang konteks pembunuhan dosen UIN Surakarta. Yang pertama di sini ada metode pada kasus, yang kedua ada orang-orang yang terlibat, yang ketiga ada barang bukti, yang keempat identitas korban, yang kelima tempat kejadian perkara, yang keenam pengacara atau hakim, yang ketujuh ada pasal yang ada pada kasus tersebut, yang ke-8 ada keputusan hukum, yang ke-9 ada teori tentang kasus tersebut, dan yang terakhir yaitu bagaimana atau dugaan kasus tersebut. Pembahasan yang pertama yaitu metode pada kasus. Metode yang digunakan dalam penyelidikan dan penegakan hukum mencakup beberapa tahapan, yaitu penyelidikan awal, forensik, interogasi dan penyelidikan lebih lanjut, rekonstruksi kasus, penggunaan teknologi dan pengacara serta proses pengadilan. Yang kedua ada orang-orang yang terlibat. Pelaku pembunuhan itu sendiri yaitu Dewi Ferianto atau tukang bangunan, dengan saksi Indra Yono atau mandor tukang dan teman-teman korban. Yang ketiga di sini ada ditemukan barang bukti berupa kasur, pakaian korban, handphone, laptop, pisau, selimut, abu bekas bakaran baju tersangka dan motor tersangka. Selanjutnya yang keempat ada identitas korban. Nama korban yaitu Wahyu Dian Silviani, wanita yang berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Wanita ini menyelesaikan gelar S2 di Macquarie University. Ini termasuk dosen berprestasi. Dosen ini telah lolos dalam program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yaitu atau LPDP ke luar negeri, dan korban baru mengajar di UIN Raden Mas Said Surakarta selama 3 tahun ini. Sebelum menjadi dosen di UIN, korban sempat menjadi dosen honorer di Universitas Mataram, namun setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Selanjutnya yang kelima ada tempat kejadian perkara atau TKP, yaitu di perumahan Geraha Tempel di Desa Tempel, Kecamatan Gatak, Sukoharjo. Yang keenam di sini ada pengacara atau hakim. Keterangan kuasa hukum keluarga korban, Ainul Yakin, membantah pengakuan tersangka tentang percekcokan yang terjadi antara tersangka dengan korban di rumah korban yang sedang direnovasi pada Senin 21 Agustus 2023 pukul 8.30. Sebab dari keterangan beberapa rekan korban dan sejumlah saksi, kata Ainul, pada tanggal yang sama korban tidak berada di rumahnya melainkan sedang mengisi kegiatan di kampus UIN RM Said Surakarta. Hal ini berbeda dengan pengakuan tersangka kepada penyidik dan dari kepolisian, sebab dari pengakuan tersangka pada Senin tanggal 21 Agustus 2023, korban Dian datang ke lokasi tempat kerja pelaku dan teman-temannya di rumah korban dan tujuan mengecek proses renovasi rumah tersebut. Selanjutnya, pasal pada kasus ini. Dalam kasus ini, penyelidik Polres Sukoharjo menilai perbuatan yang dilakukan oleh Dwi ini sebagai aksi pembunuhan berencana, karena Dwi Ferianto dijerat pasal 340 KUHP atau pasal 3380 KUHP atau pasal 339 KUHP atau pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Pasal 365 dengan kekerasan menguasai barang milik orang lain. Selanjutnya ada keputusan hukuman. Keputusan hukuman yaitu ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Selanjutnya ada teori tentang kasus ini. Teori dalam kasus kriminal sering kali muncul berdasarkan bukti yang terkumpul, saksi, investigasi forensik, dan informasi lainnya yang relevan. Beberapa teori yang muncul dalam kasus pembunuhan melibatkan berbagai aspek, seperti yang pertama itu ada teori motif.
upaya untuk mencari motif di balik tindakan pembunuhan tersebut, seperti dendam, konflik pribadi, atau masalah tertentu yang memicu pelaku untuk melakukan kejahatan. Pada kasus ini, motif pembunuhan dikarenakan pelaku sakit hati pada korban lantaran ditegur oleh korban yang tidak puas dengan hasil pekerjaannya. Yang kedua itu ada teori kondisi psikologis atau mental. Kondisi mental atau psikologis pelaku mungkin mempengaruhi perilaku dalam melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Selanjutnya ada bagaimana atau dugaan kasus tersebut terjadi. Kasus tersebut terjadi karena pelaku merasa sakit hati pada korban. Pembunuhan tersebut terjadi bahwa ketika pelaku Dwi Ferianto bekerja merenovasi rumah korban Wahyu Dian Silviani. Lalu pada Senin 21 Agustus 2023, korban Dian Silviani menegur tukang yang merenovasi rumahnya, Dwi Ferianto, karena dinilai pekerjaannya tidak beres. Karena teguran tersebut, kata AKBP Sigit, pelaku Dwi Ferianto kemudian merasa sakit hati dengan perkataan korban. Selanjutnya, pelaku merencanakan menghabisi nyawa korban. Untuk melancarkan aksinya, pelaku menyiapkan sebilah pisau. Pelaku menghabisi korban karena sakit hati, dikatakan oleh korban pekerjaannya tidak beres, tutur AKBP Sigit. Pelaku menghabisi korban dengan pisau yang sudah disiapkan. Jadi kasus pembunuhan ini sudah direncanakan oleh pelaku. Kemudian pada Rabu 23 bulan 8 malam, pelaku Dwi Ferianto memutuskan untuk mengeksekusi nyawa Dian Silviani yang sedang tidur di rumah temannya yang tepat berada di samping rumah korban. Sekian presentasi dari kami, salah hilang mohon maaf. Thank you.